Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 5 sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan review materi tematik tentang mapel IPS di buku 5F sampai 5I. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai review materi tematik ya. Nah, fungsi dari review materi tematik terutama di hari ini kita membahas IPS yaitu mempersiapkan anak-anak sekalian dalam menghadapi PAT nanti agar ketika ujian nanti datang kita sudah tahu setidaknya gambaran-gambaran apa soal-soal yang akan keluar insya Allah. Nah, pada buku 5F, pada mapel IPS, kita sudah mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Dimana kalian bisa melihat di halaman 19 contohnya, di situ ada interaksi manusia dengan alam yang sedang misalkan contohnya sawah, di mana manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk menanam padi dan dimanfaatkan, di mana interaksi manusia dengan lingkungan pun banyak ya, tidak hanya yang ada di gambar, juga ada di sekitar kita, baik kita yang berada di rumah maupun yang sedang berada di tempat lain. Banyak interaksi-interaksi lingkungan yang bisa terjadi di sana. Kalian bisa mempelajari lagi dan melihat materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Juga kalau membahas tentang interaksi manusia dengan ekonomi maupun sosial budaya ya, di mana beberapa interaksi dalam ekonomi, contohnya ketika kita melakukan atau pergi ke tempat warung sembako untuk melakukan interaksi dalam kegiatan ekonomi atau jual beli, seperti membeli beras, membeli telur, membeli mie, dan lain-lain. Juga kita bisa melakukan ekonomi berupa jasa, misalkan kita ingin cukur rambut ke tempat pangkas rambut, lalu misalkan kita ban sepeda kita bocor ke jasa tambal ban. Nah, kalau berbicara tentang interaksi manusia dengan sosial budaya, contohnya bisa kalian lihat di halaman 61, di mana di situ mencontohkan tentang obat herbal. Obat herbal adalah obat yang biasa digunakan oleh masyarakat dulu, di mana obat herbal masih terbukti kemanjurannya untuk digunakan di masa sekarang. Dalam melakukan interaksi manusia dengan sosial dan budaya, obat herbal bisa digunakan atau dimodernisasi dengan teknologi-teknologi sekarang, di mana interaksi manusia dengan lingkungan baik di segi ekonomi dan sosial budaya bisa terjaga. Nah, muatan-muatan materi ini sudah sama-sama kita bahas di buku 5F pada pembelajaran IPS. Kalian bisa membacanya lagi di buku-buku kalian. Lanjut ke buku 5G, di mana kita membahas tentang sejarah ya, di mana kita di buku 5G kita banyak membahas tentang sejarah, terutama pada proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kalian bisa melihatnya di halaman 3, kalian bisa baca di situ prosesnya. Juga waktu lalu juga kita sudah mempelajari secara detail. Jadi tinggal kalian baca lagi. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah ya, maupun bangsa Portugis maupun Belanda. Di mana bisa kalian lihat di halaman 20, di situ ada contoh-contoh gerakan perlawanan seperti pada perlawanan Sultan Ternate, Kesultanan Demak maupun Usanan Aceh, dan beberapa perlawanan-perlawanan lain bisa kalian baca di halaman 20. Juga mengenal masa-masa awal pergerakan nasional ya, terutama dalam peristiwa proklamasi. Kalian bisa melihatnya di halaman 44. Di situ dijelaskan tentang beberapa peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, seperti dibentuknya BPUPKI, lalu kegiatan-kegiatan dan peristiwa-peristiwa selanjutnya sampai dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, juga ada peristiwa-peristiwa heroik yang bisa kalian simak ya. Juga peristiwa contohnya kelahiran Pancasila yang bisa kalian baca di halaman 97, di mana
pembahasan kelahiran Pancasila dimulai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Kalian bisa mempelajari kembali tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Next, pada buku 5H, pada mapel IPS, kita juga kemarin di waktu-waktu lalu ya, pembelajaran lalu sudah mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, di mana banyak sekali jenis-jenis perdagangan ya, contohnya perdagangan, lalu industri, jasa ya, bisa kalian lihat di halaman 22, di situ banyak tabel yang bisa kalian baca. Maupun jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan maupun kelompok. Bisa kalian lihat di halaman 93 ya, di mana di situ ada pengaruh-pengaruh kegiatan ekonomi dan keuntungan maupun manfaatnya. Yang terakhir 5E, kita sudah membahas tentang letak astronomis suatu daerah ya. Contohnya seperti letak astronomis dalam kenampakan alam, seperti misalkan kita pergi ke puncak, nah itu ada di dataran tinggi. Kalau kita pergi ke pantai ada di dataran rendah. Ya, kenampakan alam juga banyak, misalkan gunung ya, lembah, pantai, dataran tinggi, dataran lembah, lautan, sungai, danau. Banyak sekali kenampakan alam di Indonesia. Kalian bisa melihatnya di halaman 23. Nah, kalau berbicara tentang jenis-jenis usaha ekonomi, seperti misalkan perdagangan ya, pertanian, jasa maupun industri ya. Maupun di sini ada firma, CV dan PT, bisa kalian lihat di halaman 63 sampai 64. Dan pengaruh kegiatan ekonomi bisa kalian baca di halaman 96. Di mana di sini dijelaskan tentang tadi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Baik, berhubung kita sudah selesai dalam review materi-materi IPS yang sudah kita pelajari lalu, kalian bisa tandai tadi ya halaman nanti kemungkinan akan keluar di PAT tulis nanti insya Allah. Baik, bila ada pertanyaan lebih bisa anak-anak ajukan di kolom komentar YouTube maupun kolom komentar Classroom, insya Allah akan Bapak jawab. Ataupun juga bisa menjapri Bapak via WhatsApp, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Insya Allah hari Rabu libur ya, tanggal merah. Kita akan lanjutkan di hari Jumat. Hari Jumat masih ada satu pertemuan lagi sebelum kita melanjutkan dengan PAT. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak kelas 5 sekalian. Aku ucapkan syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.